Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Reski Aulia selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen UMKM serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sela Febriana dari kelas manajemen 3C pagi serta teman saya Putri Oktaviana dan Laili Makfiroh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang usaha keripik pelepah pisang atau yang disebut dengan gedebok pisang. Keripik yang belakangan ini mulai muncul di Kabupaten Purbalingga ini tergolong unik. Bukan berbahan baku pisang, talas, atau singkong pada umumnya. Keripik yang satu ini justru berbahan dasar berupa limbah pohon pisang. Keripik pelepah pisang hasil karya Pak Alip, salah satu warga Brobot, Purbalingga ini, memang terbilang istimewa. Memanfaatkan limbah pohon pisang untuk diolah menjadi jajanan yang renyah bukan perkara mudah. Pasalnya, sebelum akhirnya memutuskan menjual keripik olahannya ke pasaran, Pak Alip dan istrinya, Bu Cici, harus berulang kali melakukan uji coba hingga akhirnya menemukan komposisi, bahan baku, dan ukuran yang pas untuk menciptakan keripik pelepah pisang seperti sekarang ini. Dalam proses produksinya, Pak Alip mengaku hanya menggunakan pohon yang sudah berbuah. Selain memanfaatkan limbah, pemilihan pohon pisang yang telah berbuah juga membuat rasa gatal akibat getah menjadi hilang. Keripik pelepah pisang ini tidak dibuat dengan bahan baku dari sembarang limbah pohon pisang. Untuk menciptakan rasa terbaik, proses produksi hanya menggunakan limbah pohon pisang jenis kepokan atau yang sering dikenal dengan pisang kepok. Pisang jenis ini memang terkenal dengan rasa dan bentuknya yang khas sehingga sering digunakan untuk membuat seriping dan pisang goreng yang enak. Selain itu, jantung dari pohon pisang kepok juga dapat diolah menjadi makanan. Menurut pemilik usaha yang baru muncul bulan Juni 2019 lalu, jenis pohon pisang lain akan terasa gatal dan lebih banyak getahnya, sehingga rasa keripiknya lebih sepet dan tidak nikmat. Oleh karenanya, dalam proses produksi keripik pelepah pisang ini hanya memanfaatkan limbah pohon pisang jenis kepok untuk menghasilkan keripik pelepah pisang dengan rasa dan kualitas terbaik. Selanjutnya, yaitu masalah atau kendala yang ditemukan di lapangan. Yang pertama, susahnya mendapatkan penghasilan karena berkurangnya lapangan pekerjaan saat ini, sehingga muncul ide dengan memanfaatkan mengolah pelepah pisang menjadi keripik. Yang kedua, susahnya untuk memasarkan produk keripik gedebok pisang dengan memperbanyak minat dan meningkatkan daya tarik konsumen untuk membelinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sela. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Putri. Untuk materi selanjutnya mengenai ide yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut itu dengan apa? 1. Dengan melakukan pengolahan batang pisang atau gedebok pisang menjadi nilai ekonomis sebagai alternatif pendapatan masyarakat dengan memanfaatkannya menjadi camilan yang sehat, yaitu keripik. Yang kedua, dengan melakukan pemasaran atau promosi secara online ataupun offline. Karena saat ini semua orang bisa mengakses media sosial. Oleh karena itu, media sosial bisa menjadi sarana pembisnis khususnya bagi usaha keripik gedebok pisang untuk memasarkan lewat online seperti melalui Google Business, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya mengenai hal apa sih yang diwujudkan untuk mewujudkan ide tersebut. 1. Mempelajari atau mengetahui lebih lanjut kekurangan dari gedebok pisang atau kelebihan dari gedebok pisang guna untuk meningkatkan rasa dari keripik gedebok pisang yang telah dibuat sehingga meningkatkan penghasilan. Yang kedua, mempelajari atau mengetahui lebih lanjut bagaimana cara pemasaran keripik gedebok pisang melalui media sosial.
serta melalui pemasaran offline, yaitu bertemu langsung dengan para konsumen. Serta untuk harga satu pak dari keripik gedobok pisang ini mulai dari 15.000 saja. Untuk materi selanjutnya yaitu rencana untuk mewujudkan ide tersebut itu dengan apa? Yaitu yang pertama, menyiapkan produksi dengan menyiapkan bahan-bahan seperti menyiapkan bahan baku yaitu gedobok pisang, perasa makanan, dan bumbu-bumbu lainnya. Selanjutnya memeriksa alat produksi seperti panci, serok, baskom, dan lain-lain. Selanjutnya memastikan waktu dan tenaga kerja sesuai dengan proses produksi. Untuk yang kedua yaitu pemantapan pasar. Ini kita bisa mencari tahu bagaimana selera konsumen sekarang ini agar kita bisa mengetahui camilan keripik gedobok pisang yang lebih enak lagi sesuai dengan minat konsumen. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pasar dengan menentukan di mana kita akan memasarkan produk kita ini atau produk gedobok pisang. Yaitu mengenai proses pembuatan keripik gedobok pisang. Yang pertama, siapkan baskom besar dan siapkan sekitar 6 liter air atau sekiranya semua potongan pelepah batang pisangnya itu nanti bisa terendam sempurna. Dan tambahkan garam dan air lautan kapur sirih. Aduk rata dan sisihkan. Yang kedua, ambil batang pisang atau gedobok pisang yang terbaik dari jenis pisang kepok yang sudah berbuah. Jika menggunakan pisang kelutuk, pisang raja juga boleh. Sebaiknya hindari penggunaan batang pisang ambon karena itu nanti hasilnya bisa pahit. Yang ketiga, yaitu ambil pelepah pisang dilapiskan ke-6 atau ke-7 dari luar. Jadi dari penggunaan bagian luar pelepah batang pisang yang sudah tua karena nanti hasilnya kurang bagus untuk dibuat keripik. Yang keempat, ambil selembar pelepah batang pisang. Buang kedua sisinya, jadi cukup diambil bagian tengahnya saja. Lalu potong memanjang menjadi 2-3 bagian dengan lebar sekitar 3-4 cm. Kupas sisi kulit luar batang pisang dengan cara diseset menggunakan pisau hingga terlihat lembaran inti pisang. Bagian yang berbentuk menyerupai fiber kotak-kotak kecil seperti tekstur taro. Dan untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Laili. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya Laili Mofiro. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang proses pembuatan keripik pelepah pisang. Nah, jika bagian inti terlalu tebal, kita bisa membelahnya lagi menjadi 2 atau 3 bagian hingga menjadi lembaran inti pisang yang tipis. Lalu potong-potong dengan panjang sesuai selera, kira-kira 3 x 5 cm sesuai selera. Begitu dipotong, sebaiknya langsung dimasukkan ke dalam air perendam yang sudah kita buat tadi agar tidak rawan menghitam. Seset sisanya hingga habis. Selanjutnya, rendam minimal 24 jam dan maksimal itu 48 jam. Setelah direndam, cuci bersih dengan air mengalir. Setelah dicuci, siapkan marinasi dengan cara mencampurkan semua bahan marinasi. Setelah 30 menit marinasi, sekarang pisahkan potongan batang pisang dari air marinasi. Lalu setelah itu panaskan minyak goreng, gulingkan potongan batang pisang ke atas tepung pelapis satu persatu agar tidak rawan lengket. Nah, dengan adanya setting api yang tepat, maka hasil keripik gedobok tidak rawan berminyak. Cara lain bisa menggunakan oven dengan suhu rendah, yaitu di suhu 130 derajat Celcius. Satu resep dengan bahan mentah 800 gram, jadinya juga sekitar 800 gram. Kemas di plastik dengan berat 80 gram atau 100 gram sesuai selera. Jika suka, kita juga bisa menambahkan bumbu tabur sesuai dengan
selera. Contohnya sapi panggang, balado, dan lain-lain. Nah, lantas apa sih alasan kami memilih masalah ini? Alasan kami memilih masalah ini ada dua, yakni yang pertama, melihat lowongan pekerjaan yang semakin sedikit ini sehingga kami memiliki ide untuk membuka usaha dengan menjadikan pelepah pisang sebagai bahan bakunya. Yang kedua, sulitnya proses pembuatan produk ini menjadikan kami membuka kesempatan pekerjaan bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. Sehingga kami berusaha menciptakan suatu produk makanan yang sehat serta memanfaatkan bahan yang ada di sekitar, yakni pelepah pisang atau gedebok itu sendiri. Yang biasanya hanya dibuang begitu saja, akan tetapi di sini akan kami olah menjadi keripik yang sehat. Lantas apa saja sih value proposition dari keripik gedang ini? Yang pertama, dengan harga per packnya sebesar 15.000, konsumen bisa menikmati betapa lezat dan gurihnya dari keripik gedebok pisang serta manfaat dari keripik gedebok pisang ini juga bagus untuk kesehatan tubuh kita. Misalnya, dapat mencegah sembelit, memperlancar BAB, mencegah batu ginjal, diabetes, dan lain-lain. Yang kedua, bahan yang digunakan dalam proses pembuatan keripik gedebok pisang ini juga dari batang pisang kepok dan pisang keluduk yang sudah berubah sehingga akan menghasilkan keripik yang sangat gurih dan juga lezat. Untuk keterangan logo, yakni yang pertama, keripik kepis diambil dari satu kata gedebok pisang yang artinya keripik yang terbuat dari gedebok pisang. Yang kedua, yakni desain logo pada warna hijau dan pink. Ini agar terlihat menarik untuk meningkatkan daya tarik konsumen untuk membelinya. Yang ketiga, bentuk bunga, yang di dalamnya terdapat tulisan keripik kepis melambangkan kesejukan. Karena bahan dari keripik pesin ini terbuat dari bahan alami, yakni gedebok pisang. Yang keempat, 2 bintang di sisi kanan kiri, melambangkan kesuksesan dari usaha keripik gedebok pisang atau kepis ini. Nah, slogan dari produk kami yakni camilan keripik unik, rasanya ciamik, mantap. Nah, maksud dari slogan kami yakni cemilan keripik yang berbahan dasar dari gedebok pisang yang diolah menjadi makanan yang sehat karena mengandung banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita, serta untuk rasanya yang sangat nikmat dan gurih di mulut dan mantap untuk dinikmati. Nah, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata dari kami mohon dimaafkan. Untuk selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.